Bapak minta kalian membentuk kelompok seperti yang sudah Bapak tentukan di grup WA sebelumnya. Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Bapak akan membagikan selebaran tentang materi sejarah Islam di Indonesia. Oke, Pak Kamal, masuk kegiatan penutup. Iya, Pak. Oke, setelah kalian melakukan diskusi, kelompok dan diskusi, Bapak minta kelompok 1 mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Coba Dian, bisa nggak mempresentasikan hasil diskusi kalian? Bisa? Slide-nya mana Pak ya? Mohon maaf. Oh, hasil diskusi kalian yang Bapak minta kan deskripsikan proses masuknya Islam ke Indonesia. Baik Pak. Jadi hasil dari diskusi kami, proses masuknya Islam di Indonesia itu Pak, ada yang lewat pendidikan, kesenian, kemudian perdagangan, dan masuknya Islam di Indonesia itu pada abad ke-7 dan abad ke-13 Pak. Oke, bagus sekali Dian. Yo, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menanggapinya dari kelompok 2 maupun kelompok 3? Sudah Pak, jelas Oke. Pak. Sudah paham, jelas. Sudah paham semua ya. Baiklah, anak-anak. Setelah kita belajar, maka Bapak akan memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab. Bapak akan membagikan pertanyaan ini pada kalian, nanti dijawab ya. Oke. Oke, ini tampak ya pertanyaannya. Oke, Islam masuk ke Indonesia, meninggal perkampungan, namanya apa? Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab dan Bapak minta kalian mengumpulkannya dalam waktu 5 menit. Siap? Insya Allah siap Pak. Oke. Ya Pak. Oke, sekarang kumpulkan. Oke, Sudah, bagus Pak. ya. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya dari pelajaran hari ini Bapak akan mengambil kesimpulan. Yang pertama, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam itu mempunyai banyak mata pencaharian. Yang kedua, secara garis besar Islam itu masuk ke Indonesia melalui perdagangan maupun perkawinan, tasawuf, budaya. Selanjutnya, ibrah yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah pertama, kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Kedua, memasukkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, internalisasi dan atau memadukan nilai Islam sesuai nilai budaya lokal. Dan yang keempat, tidak mengidentikan Islam dengan kekerasan. Oke, anak-anak, kita sudahi dulu pelajaran hari ini. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Maka kita akan belajar di rumah, baca, supaya pembelajaran yang akan datang bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Baiklah, untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan keluar, Pak Thohir, biar jangan keluar, biar nanti tidak repot lagi, tidak apa-apa. Jangan keluar ya Bapak Ibu ya. Iya. Bentar Pak, saya cek lagi sih masuk Pak. Iya, sudah apa-apa. Terakhir, biar. Berarti saya istimewa ya Pak ya, terakhir. Ya, ini yang terakhir istimewa, biar disaksikan oleh yang lain. Iya Pak.
Oke, silakan yang lain masuk lagi di Bang Thohir di grup. Silakan Coba masuk. siap. Ya. Baik, kita hari Jumat tak lama lagi waktunya. Pak Kamaludin ini orang mana nih? Orang Pontianak, Pak. Daerah mana Pak Kamal? Di Siantan, Pak, di Parit Pangeran. Parit Pangeran. Iya. Ngajar di mana Pak Kamal? Di MTS Darul Ma'arif Sungai Rengas. Oh, di Sungai Rengas. Oh, Siantan ke Sungai Rengas sana ya? Iya. Iya. Oke, gibolnya apa nih? Gila bola, Pak. Hah? Gila bola. Oh, gila bola. Masya Allah. Gila bola. Baik, mari kita dengarkan Pak Kamaludin mengaji. Silakan Ya, Pak. ngaji dulu. Baca surat apa nih, Pak? Ya. Coba. Al-Humazah coba. Walaupun tak sampai habis, separuh lah. Al-Humazah. Tak sampai ya. Langsung ya, Pak ya. Langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan yang lain dimatikan Bismillahirrahmanirrahim. mikrofonnya. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah Baiklah, abi kita ya. muqsadah fi 'amadin mumaddadah sadaqallahul 'azim. Dihidupkan Abah, mikrofonnya Abah dihidupkan. Ini Pak Kamaludin biasa ngimam terawih kan? Biasa tukang ampar karpet ya, Pak. Oh, ya, kalau dari bacaannya biasa ngimam terawih nih, tapi bacaannya benar kok, bagus kok. Oke, tulis sekarang. Tulis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak ya, Pak, tulisannya ya, Pak? Ya, tulis. Ini aja. Ini aja tulis. Kamal, Bukan mukanya itu. dinampakkan Pak Kamal, mukanya Ya? dinampakkan. Mukanya? Nanti tulisannya baru dilihatkan di kamera. Oh ya. 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 Ini aja tulis. Ya. Ish kariman au mut syahidan. Oke, Pak. Ish kariman au mut syahidan. Sudah, Pak? Mana? Tak dulu aku. Nampak ya, Pak? Aduh, mi peteng. Pak Kamal dinonaktifkan dulu backgroundnya Pak Kamal. Oh, enggak pakai background nih, Pak. Tunggu, Pak Ya, ya. Pakai HP background. aja. Pakai HP. Tuh, Pak. Cari yang enggak silau, Pak. Jelas ya, Pak? Itu karena cahaya itu. Iya, karena Sengaja dibuat ngeblur mungkin itu Pak Thohir. Jelas ya, Pak? Ini pakai gua nih, Pak. Yang pakai HP yang Biar, jelas. biar ada kesempatan untuk menyontek itu. Ini Pak ya. Yang itu saya pakai aplikasi dua tuh, Pak. Pakai HP sama pakai laptop. Yang pakai HP jelas tuh, Pak. Oh, iya. Coba majukan lagi. Majukan lagi. Geser ke kiri. Geser ke tangan kanan Pak Kamal. Ini. Angkat. Angkat. Ish. Oke. Geser sedikit. Kariman. Terus geser pelan-pelan. Geser pelan-pelan ke kanan. Angkat sedikit. Aumut
Oke. Syahidan. Oke. Bagus. Nah, ini hanya pertanyaan di luar inilah. Kariman di situ kedudukannya sebagai apa? Sebagai hal, Pak. Bagus. Jadi ini untuk menjawab apa tadi Pak Lukman ya. Jadi kariman itu kedudukannya sebagai hal. Maf'ulnya mana? Maf'ulnya itu mahdzuf anta. Anta. Hiduplah kamu, tapi kamunya itu tak nampak di situ. Ya, kariman itu sebagai hal. Ya, Pak Lukman ya. Ini mantap ini, Pak Kamal ini senang. Oke, Pak. Alhamdulillah. Senang saya, senang. Ngajinya bagus, tapi nanti jangan biasakan baca tartil ya. Iya, Pak. Biasakan, jangan kebiasaan seperti imam tarawih itu atau kedaman itu ya, mau kedaman itu kan berlomba orang ngaji itu ya. Ini bangga selesai lomba. Oke. Bisa tunggu bentar, Pak. Ini saya lupa bawa pengecas baterai ini, Pak. Pengecas HP. Saya ambil pengecas dulu sebentar. Aduh, letok kamu di kamar, letok kamu ini. Aduh, letok. Jangan lama-lama Pak Kamaludin, itu mau khotbah. Iya. Cepet. Pak Dajjal Walabah setahun nih, Pak. Udah full. Mana Pak Kamal? Nggak disiapkan ya. Nih, masjid sudah manggil nih. Di Madura sudah persiapan ini. Persiapkan ya. Oke. Kamal, Pak Kamal, apa sudah siap? Mana Pak Kamaludin? Sudah siap laptopnya nih, Pak. Oke. Satu aja pertanyaannya. Ya, Pak. Guru itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik. Apa saja yang meliputi apa saja kompetensi pedagogik itu? Apa aja di dalamnya? Apa ya? Kalau tidak salah itu, Pak, kemampuan kemampuan membuat RPP salah satunya, Pak. Membuat media pembelajaran, terus membuat itu perangkat pembelajaran, bukan cuma RPP, tapi juga alat belajar, terus LKPD dan sebagainya, Pak. Kalau tidak salah sih seperti itu, Pak. Oke, RPP itu bagian dari perangkat pembelajaran atau perangkat pembelajaran bagian dari RPP? Oh, itu bagian dari perangkat pembelajaran, Pak. Yang mana? Yang RPP bagian dari perangkat pembelajaran. Oke. Kalau menguasai kurikulum itu masuk kompetensi apa? Itu masuk kompetensi apa ya, lupa itu, Pak. Udah lama soalnya. Apa ya? Kompetensi kurikulum. Ya, menguasai kurikulum. Kurikulum yang Anda ajarkan itu Anda kuasai. Itu masuk kompetensi apa? Oke, cukup ya. Habis waktu Abah. Ya, silakan Bang Erwin lanjutkan.
Pak Kamaludin Gibol ya. Iya ya Pak. Gila bola. Ya, nantilah ngobrolnya tentang bola ya. Tapi ini Iya. kita ngobrolin tentang ujian kompre nih hari ini. Iya. Materi yang disampaikan tadi tentang sejarah Islam di Indonesia, Pak Kamaludin ya. Iya. Ketika mengajar di kelas, Pak Kamaludin pernah nggak memasukkan konten-konten lokal ya terkait dengan sejarah Islam di daerah ya? Pamannya kalau Bapak tadi ngajar di mana? Di Kubu ya? Di Sungai Rengas Pak. Ya, kabupatennya kan Kubu kan? Kubu Raya ya betul. Ya, Pak. Baik. Nah, kalau begitu pernah nggak memasukkan sejarah Islam di Kubu? Kalau secara RPP sih tidak pernah Pak, tapi kalau diskusi sama siswa itu pernah. Misalkan ya. Bagus, bagus. Apa isinya Pak? Yang disampaikan ke siswa itu apa? Saya sering itu Pak, walaupun hanya tahu sedikit tentang itu, membicarakan tentang Syekh Ismail Munduh. Oke, bagus. Terus ada juga biasanya selain Ismail Munduh yang di Pontianak Pak, kayak Habib Soleh di Pontianak Pak. Iya, iya. Habib Soleh Haddad ya? Ya, betul Pak. Oke, terus siapa lagi Pak yang Bapak kenal? Itu siapa tuh? Yang buat itu Pak, Rani Mahmuda. Itu kan kakek buyutnya Pak Rahmatullah. Kebetulan saya Siapa nama lengkapnya? beliau. Nama lengkapnya siapa tadi yang barusan disebut? Rani A. Mahmud. Salah ya Pak. Nanti kalau didengar Pak Rahmatullah, silakan Bahaya nih. Bahaya. Rani A. Mahmud. Kebalik Bapak itu. Oh iya, Mahmud Rani ya Pak. Rani, Abdur Rani. Oh iya, Abdur Rani. Abdur Rani Mahmud ya. Ini ada Rahmatullah. Baik. Nah, yang membawa Islam ke Kubu itu siapa Pak Rani? Pak Kamaludin? Kalau itu saya kurang tahu Pak. Saya tahunya itu Syekh Ismail Munduh aja yang paling terkenal. Nah, itu sejarah Islam di Indonesia. Nah, kalau kita tarik ke lokal kan sejarah Islam di Kubu kan? Ya. Ya. Kalau bicara sejarah Islam di Kubu kan mau nggak mau ya kita berangkat dulu dari siapa yang membawa Islam ke kerajaan Kubu. Iya. Syekh Ismail Munduh itu adalah pengembang. Ya. Jadi artinya Iya betul. yang pertama yang jadi ketika bicara tentang sejarah Islam di Indonesia, khususnya materi itu, walaupun nggak masuk. Nah, tadi Bapak sudah menyebut bahwa ada kebudayaan lokal ya. Iya. Ada kebudayaan lokal yang harus menjadi tujuan dalam pembelajaran itu. Jadi ada apresiasi terhadap kebudayaan lokal ya, termasuk di dalamnya adalah sejarah lokal ya. Nah, itu disebut dengan local content ya, dalam pembelajaran sejarah. Nah, oleh karenanya ketika membelajarkan materi itu, strategi yang Bapak pakai apa? Pak Kamaludin kemana? Ya Allah Pak Kamal. Udah ini Pak Kamal tadi alasannya mau cari charger. Ada ya? Masih mute tuh, masih mute Pak Kamal. Hidupkan. Oh iya Pak, ya Pak. Nah, dalam strategi pembelajaran sejarah Islam lokal apa yang Bapak lakukan Pak? Bapak tempuh. Saya kalau kebudayaan lokal itu apa ya? Kalau dalam RPP sih nggak ada sih Pak. Cuman itu yang dibahas itu kayak sholawatan, yasinan itu Pak malam Jumat. Terus itu tepung tawar. Terus kalau apa? Sejarahnya Pak Kamal tadi itu kebudayaannya, ini sejarahnya, sejarah lokal. Dalam membelajarkan sejarah lokal supaya anak itu merasakan, menghayati ya sejarah tokoh, sejarah kebesaran Islam masa lalu gitu ya di daerahnya. Itu apa yang Bapak lakukan? Pernah ngajak ke museum sih Pak. Oke. Pernah mantap. ngajak ke keraton. Oke. Mantap itu. Jadi guru sejarah sejati Pak Kamaludin. Selamat Pak Kamaludin ya. Saya serahkan kembali kepada
Al-Haj Syekh Abdul Hadi NTD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian. Kepengen rasanya tetap menguji Bapak dan Ibu nih, tapi karena sudah orang yang terakhir, apa boleh buat. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di suatu waktu, di suatu kesempatan ya. Bagi teman-teman yang ada di Pulau Jawa, ada kesempatan monggo Pontianak, monggo datang ke kampus. Bagaimanapun Anda ini tercatat sebagai mahasiswa IAIN Pontianak ya. Setelah kita semua mengikuti kompre, harapan kami ya penguji dan juga semua ya, semua dosen, pengelola PPG berharap Anda semua sukses, lulus semua. Amin. Di tahapan berikutnya yaitu PPL, UKI dan UP nanti. Sampai jumpa di sebuah kesempatan. Supaya tidak hilang komunikasi kita, kalau berkenan silakan di save nomor kami, nomor saya, nomor Pak Irwin. Nah, Siapa? Bertanya kabar supaya hubungan tidak putus begitu saja ya. Oke, mungkin ada closing statement dari Pak Irwin, monggo. Pesan saya satu aja kepada Bapak Ibu, karena ini akan masuk ke tahap berikutnya, insya Allah ya. Artinya kita doakan semuanya lulus di tahap ujian kompre. Amin. Ya, pesannya adalah selaraskan RPP, karena perangkat pembelajaran yang akan diujikan kan RPP ya dalam praktek hari ini ya, dengan kurikulum yang sudah disepakati oleh pengelola PPG di LPTK IAIN Pontianak. Artinya yang dipakai adalah kurikulum 13. Karena kami masih menemukan case ya, di dalam proses ujian kompre itu masih ada yang menggunakan kurikulum di luar K13. Oleh karenanya, ini adalah prasyarat kan, jadi kalau kita mengajar di rencananya saja susah keliru, ya bagaimana lagi dalam proses praktiknya ya, dalam proses simulasinya. Saya kira itu mudah-mudahan kami doakan ya, Bapak Ibu sehat semuanya ya. Amin. Mungkin nantinya dapat dinyatakan lulus sebagai mahasiswa PPG di tahap yang kedua ini. Demikian barangkali. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pesan juga terakhir. Terima kasih ya Pak. Ya, pesan terakhir Bapak dan Ibu, jangan lupa ya untuk memperhatikan catatan-catatan di LMS masing-masing. Sekalipun ini hanya ujian, tapi bagaimanapun ada catatan yang kami sertakan di situ. Tujuannya adalah untuk memperbaiki RPP agar lebih baik kalau perlu sempurna. Agar di tahap berikutnya yaitu PPL tidak ada lagi masalah berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Itu aja, kepengen rasanya berlama-lama dengan Bapak dan Ibu sekalian, tapi apa boleh buat, waktu jua yang ya, insya Allah ikatan batin di antara kita sekalipun jarak memisahkan kita tetap menyatu. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa sama-sama. Sehat, amin. Mohon izin ya Bapak Ibu untuk Iya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Lega ya Bapak Ibu ya. Lega sekali. Alhamdulillah lega. Alhamdulillah. Akhir ketawa-ketawa aja. Kita mah habis-habis. Alhamdulillah lega kalau udah selesai semua. Tinggal Pak Tohir, Akhirnya saksi Siap. bisu. untuk PPL-nya Bunda Hilfa lagi nggak ini? Kenapa? PPL untuk PPL besok.
Iya, PPL-nya kita jadwal itu udah dapat edaran belum jadwalnya? Belum, Pak. Belum. Itu rencana sih, memang hari Minggu itu kita adakan refreshment untuk PPL. Jadi nanti menyerahkan dari perangkat lokal karya itu kepada dosen PPL. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh gabung, ya silahkan gabung, ya kan, diperhatikan teknisnya seperti apa, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Budiono selaku Sekretaris Prodi PPG. PPL kurang dan lebihnya kayak gimana? Soalnya belum di plotting ini Bapak Ibu ya. Jadi saya belum tahu siapa dosennya, siapa guru pamunya, saya belum tahu nih. Kemungkinan nantilah. Gitu kan Pak. Ya, terima kasih. Aspirasi kawan-kawan sih Pak. Lagi. Alhamdulillah lancar insya Allah Pak. Terkait nilai ya jangan sampai apa